Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala murid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa mengerjakan tugas struktur beton lanjut jurusan Teknik Sipil, Magister Teknik Sipil Universitas Lampung, di mana dosen pengampu pada mata kuliah tersebut yaitu yang terhormat Ibu Insinyur Vera Agustriana Nurhidana STMT PhD, di mana ini salah satu tugas pembahasan tentang jurnal untuk hubungan antara balok dan kolom. Baiklah, perkenalkan sebelumnya nama saya Saidina Ali, mahasiswa Magister Teknik Sipil dengan nomor pokok mahasiswa 24250111017. Adapun tugas pembahasan tentang jurnal hubungan antara balok dan kolom yang saya ambil berjudul tentang analisa perilaku sambungan balok kolom sesuai Peraturan Beton Indonesia tahun 1971 terhadap beban siklik, di mana penulis jurnal tersebut yaitu Delpian Masrura dan Abdullah. Baik, pada jurnal tersebut, di mana dari peneliti ini sendiri menuliskan pesan pada latar belakang, yaitu adapun beberapa tujuan, permasalahan, dan metode penelitian. Baiklah, yang pertama mungkin saya coba jelaskan hubungan antara balok dan kolom. Nah, mungkin di sini lebih jelasnya kolom dan balok terlebih dahulu saya coba singkat jelaskan. Di mana kolom dan balok adalah suatu komponen struktur utama yang berfungsi menyangga beban struktur untuk sebuah bangunan. Pada umumnya, pada daerah bagian sambungan, balok dan kolom atau join balok kolom harus didesain akurat sehingga mampu menyebarkan energi yang diterima dengan baik pada saat terjadi gempa, di mana komponen struktur yang berperan pada fungsi tersebut yaitu kolom dan balok menempati posisi yang penting pada bangunan. Kemampuan pada join atau sambungan antara balok dan kolom tersebut untuk berdeformasi terhadap beban siklik, di mana dapat memberikan struktur bangunan yang baik. Adapun kegagalan join atau sambungan balok dan kolom itu sendiri berpengaruh langsung pada komponen struktur yang lain dan yang saling berkaitan serta berhubungan. Nah, jadi dari tujuan ini sendiri, peneliti ini sendiri yaitu untuk mengetahui atau mempelajari tentang kemampuan struktur bangunan pada elemen sambungan atau join balok dan kolom untuk menahan beban siklik yang diatur sesuai dengan analisa standar Peraturan Beton Indonesia tahun 1971. Jadi dari tujuan ini sendiri, salah satu metodenya yaitu dibuatkan benda uji dengan panjang penyaluran tulangan yang tidak berkaitan sesuai dengan PBI tahun 1971 dengan asumsi beban mutu beton rencana yaitu 23,02 MPa. Dan kita coba secara desain balok yang ada akan dibikin benda uji yaitu dengan dimensi balok berukuran 120 kali 30 kali 40 cm dan kolom berukuran 30 kali 30 kali 200 cm dengan menggunakan tulangan besi polos diameter 8 jarak 14 dengan tegangan lele EPI-nya 310,03 MPa dan tulangan sengkang diameter 10 dengan jarak 10 cm
dengan besi mutu 374,59 MPa. Baik, selanjutnya, jadi pada pokok permasalahan yang akan diuji ini sendiri, kenapa peneliti itu mau ngambil tentang analisa join dan balok ini sendiri? Dikarenakan banyak akibat bencana alam, kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi yang terjadi, Pak, khususnya pada bangunan yang wilayahnya gempanya cukup tinggi. Di mana pada sambungan balok dan kolom itu sendiri itu diambil sampel sebagai peneliti untuk menuliskan jurnal tersebut. Dalam pengujian ini sendiri, peneliti menggunakan metode pengujian terhadap beban siklik yang dapat menghasilkan suatu kurva histeritik. Baiklah, berikut gambar ilustrasi yang retak pada join, balok, dan kolom. Pada gambar 2.2 yaitu detail penulangan yang terjadi keretakan yang diambil sampel oleh sesuai peneliti untuk mengambil sampel tersebut, di mana terdapat ada kolom dan balok pada sambungan, di mana terjadi keretakan pada sambungan balok dan kolom. Sesuai dengan penyampaian di awal, dengan dimensi sampel yang diambil yaitu dengan ketinggian 120 cm, lebar dimensi balok itu 40 dan saya ulangi, kolom 40 dan balok itu 80. Dengan ketebalan 30, dengan bentang balok 80 dengan dimensi 30. Nah, ini salah satu contoh ilustrasi pada bagian tulangan. Nah, ini pada gambar titik 4 yaitu pola retak yang terjadi pada beton. Secara visual tergambar yang diambil oleh peneliti sebagai sampel berdasarkan PBI tahun 1971, yaitu keretakan yang terjadi pada sambungan antara beton, sambungan antara balok dan kolom pada visual beton, permukaan beton. Jadi adapun di sini yang tadi sempat disampaikan yaitu metode yang digunakan untuk pengujian pengambilan sampel pada sambungan balok dan kolom tersebut. Ini saya coba jelaskan secara rinci, di mana kita coba ambil sampel pada sambungan beton kolom, antara kolom dan balok, yaitu sebagai syaratnya yaitu beton sudah mencapai umur 28 hari atau lebih dari 28 hari. Dengan sampel yang kita pasang rangka baja sebagai contoh pada gambar di samping, sesuai dengan sampel yang jarak yang sudah disampaikan di awal. Sebelumnya, pada area yang akan kita uji, kita beri tanda sebagai titik yang akan kita uji, atau kita coba warnain dengan berwarna putih misalnya, kita coba untuk kasih pengujian, atau dibikin kotak atau bikin grid untuk kita pengambilan untuk mengetahui kembali ketika setelah selesai pengujian. Untuk selanjutnya, pada permukaan yang di ujung balok dipasang plat baja 2 arah yang dihubungkan dengan baut, kemudian diikat ke load cell atau alat yang sebagai pembacanya, dan akan diberikan beban siklik. Pada sisi balok dipasang transducer untuk membaca defleksi arah lateral. Pada beban horizontal ke ujung balok yaitu diberikan oleh dongkrak hidrolik pump yang terhubung dengan load cell dan diteruskan ke benda uji kolom. Beban yang diberikan dikontrol dengan menggunakan dan dibaca dengan dial pada data logger, di mana pembebanan
tersebut dilakukan secara siklik dan digambarkan pola retaknya yang diberikan benda uji hingga ujinya hancur. Jadi pada regangan antara balok dan kolom yang terjadi, kita coba baca portable data logger yang dihubungkan ke strain gauge. Pembebanan dihentikan pada saat beban tidak lagi meningkat atau akibat benda uji tidak mampu menerima beban kembali sehingga benda uji yang kita ambil sampel pada kita kasih tanda berwarna putih tadi itu mengalami retak atau hancur, di mana pola perkembangan retaknya dimonitor pada setiap saat dan membuat gambar retak yang terjadi pada kolom sesuai dengan besar beban yang diberikan. Contoh ilustrasinya pada slide sebelumnya, ini yang setelah kita coba kasih beban dengan beban horizontal dengan menggunakan ada metode yang baja tadi, kita coba kasih baja horizontal dengan akuator siklik, kita pompa dengan hidrolik pump dan menghasilkan secara ratalan menghasilkan keretakan sampai beban maksimum. Nah, ini berdasarkan pengamatan saya pribadi. Ini secara gambaran garis besarnya yang kita coba ambil dari peneliti ini sendiri, saya coba sedikit pahami, yaitu berdasarkan pengamatan saya sendiri, yaitu di mana kita dapat memahami jurnal dan memahami di mana sih letak keretakan yang terjadi antara balok dan kolom pada sambungan tersebut, yang memang kita coba kasih beban siklik dengan metode hidrolik pump sebelumnya, di mana secara asumsi yang kita coba kasih beban tersebut dengan beban horizontal secara prinsipnya, di mana ketika terjadi gempa atau mengalami bencana alam, mengalami guncangan atau goyang pada kolom dan balok, bagaimana secara ilustrasinya yang akan kita coba gunakan. Nah, di mana memang dengan guncangan gempa tersebut semakin besar kekuatan beton yang diterima, maka mengakibatkan beton tersebut retak yang sudah melebihi nilai batas maksimum dari desain beton yang direncanakan. Pada besi tulangan, di mana gaya tarik dan tegangan leleh pada besi di dalam beton itu sendiri sudah melebihi batas nilai maksimum yang disyaratkan. Dan yang akan terjadi yaitu lepasnya pada sambungan antara akan terjadi keretakan pada beton, di mana memang dalam keretakan beton tersebut akan berindikasi pada sambungan antara tulangan balok dan kolom mengakibatkan terlepas, di mana pada tumpuan tersebut dapat mengalami patah. Itu berdasarkan pengamatan pribadi saya. Baik, selanjutnya kalau dari jurnal sebelumnya ini, di mana memang jurnal tersebut dibuat pada tahun 2020 bulan September. Adapun berdasarkan hasil sampel yang diuji sambungan antara kolom dan balok sesuai PBI tahun 1971. Baiklah, di sini hasil yang akan saya coba sampaikan berdasarkan jurnal tersebut, yaitu akibat beban siklik atau bolak-balik yang secara terus-menerus mengalami terjadi penurunan kapasitas daya tekan batang yang bisa mencapai 50% dari kapasitas awalnya, di mana sebuah beban siklik yang diberi kekuatan. Jadi, beban siklik maksimum yang dicapai oleh sampel pada sambungan balok dan kolom tersebut sebesar 7,47 ton pada beban tekan yang terjadi pada displacement dengan jarak saya ulangi, displacement 24 mm dan beban tarik sebesar 5,19 ton pada displacement 24 mm. Dengan pemberian beban siklik yang dilakukan dengan beban beton 2,5 ton, 5 ton, 7,5 ton, dan monotonik.
di mana pada sampel tersebut memiliki keretakan yang berbentuk silang pada bagian sambungan. Selanjutnya, nah ini secara tabel pengujian, di mana dengan yang diujikan pada secara beban tekan dengan menggunakan hidrolik tadi, kita kasih dengan beban horizontal tersebut. Ini dapat kita baca dari tabel tersebut, yaitu kita ambil salah satu contoh. Kita ambil salah satu contoh dengan beban tekan itu dengan beban tekan 2,848 ton dengan displacement 9,07, jarak dengan displacement 24 mili menghasilkan 9,07. Secara dengan beban tarik pun demikian, secara perhitungan pembebannya tersebut. Ini secara lanjutan dari yang diujikan pada sampel yang dihasilkan dari data yang kita coba ambil dari sampel hidrolik pump dengan hidrolik pump yang kita ujikan sebelumnya. Jadi pada kapasitas sampel yang kita ambil pada pengujian sambungan balok dan kolom tersebut, yaitu secara tinggi titik dari envelope grafik hubungan antar beban dan perpindahan, didapatkan kapasitas maksimum pada sampel sambungan balok dan kolom tersebut sebesar 7,47 secara tekan dan 5,19 secara tarik. Di mana secara gambarannya ini kita coba. Ini ada bermacam-macam warna yang tadi sebelumnya disampaikan dengan kita kasih beban dengan 2,5 ton, 5 ton, 7,5 ton, dan monotonik. Di mana ini bermacam warna yang bisa dapat kita lihat pada tabel kurva histeretik secara perilaku struktur terhadap beban siklik. Adapun penurunan kekakuan disipasi energi atau duktilitas struktur. Berdasarkan hasil pengujian dan hasil perhitungan pada sampel tersebut, yaitu mengalami penurunan kekakuan dimulai dari perpindahan lateral 1,74 mili sampai dengan perpindahan 24,04 mili sebesar 0,318. Dapat kita lihat pada tabel pada tabel tersebut yang tadi kita coba kasih pembebanan 2,5 ton, 5 ton, dan 7,5 ton, di mana terdapat secara hasil yang kita lihat pada tabel tersebut secara kekakuan, penurunan, dan perpindahan itu kita coba uji dengan beban 2,5 ton, kekakuan yang dihasilkan 0,825, penurunan 1, dan perpindahan 4,35. Begitupun dengan beban 5 ton yang didapatkan kekakuannya 0,528, penurunannya 0,639, perpindahannya 10,803. Begitupun dengan 7,5 ton, beban 7,5 ton, kekakuan yang didapatkan 0,295, penurunan 0,357, perpindahan 27,56. Pada tabel 3 tersebut, hubungan energi disipasi pada benda uji dengan beban 2,5 ton, energi yang didapatkan secara total yaitu 1,07, dengan beban 5 ton, energi total yang didapatkan 4,53, dengan beban 7 ton, itu didapatkan energi 7,87. Ini secara penurunan kekakuan disipasi energi duktilitas struktur. Adapun berdasarkan dari peneliti tersebut, dapat kita lihat kesimpulan yang diambil dari pembahasan jurnal tersebut, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat kita ambil kesimpulan dengan tidak adanya penyaluran tulangan
utama dan tulangan sengkang pada sambungan balok dan kolom sesuai PBI tahun 1971. Dengan kapasitas beban siklik maksimum yang didapatkan oleh sampel atau benda uji pada displacement 24 mili adalah sebesar 7,47 secara tekan dan 5,19 TF secara beban tarik. Dengan displacement maksimum yang diperoleh pada saat pembebanan monotonik yaitu sebesar 32,58 mm. Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti dan berdasarkan saya memahami jurnal ini sendiri, yaitu peneliti tersebut selanjutnya untuk menyarankan dengan cara memperbaiki benda uji yang sudah hancur. Penelitian ini memang sangat bermanfaat bagi bangunan yang sudah terbangun di lapangan dengan menggunakan standar Peraturan Beton Indonesia tahun 1971, di mana pada bagian sambungan atau join balok dan kolom tidak diberikan tulangan geser. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan dari saya terhadap pembahasan jurnal dan tugas dari struktur beton lanjut yang diberikan oleh Bu Vera ini, yang berjudul dengan analisa perilaku sambungan balok dan kolom sesuai peraturan beton tahun 1971 terhadap beban siklik, yang ditulis oleh Delvian Masrura dan Abdullah. Secara singkat saya sudah menjelaskan, membahas tentang jurnal tersebut. Baiklah, mungkin sekian dari saya, cukup saya sampaikan dari pembahasan tentang jurnal tersebut. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.